Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reika Kirana dengan NPM 2010301061. Nah, pada video kali ini saya akan bercerita mengenai bagaimana proses mengarang salah satu tokoh sastrawan Indonesia bernama Motinggo Busye. Nah, Motinggo Busye ini bernama asli Bustami Djalid yang lahir di Kupang Kota, Bandar Lampung tanggal 21 November 1937. Beliau ini berprofesi sebagai sastrawan, sutradara, dan juga pelukis Indonesia. Nah, untuk selanjutnya saya akan bercerita mengenai bagaimana latar belakang beliau dalam mengarang dan keterampilan mengarang apa yang bisa dibilang unik dari beliau. Nah, dimulai sejak saat beliau berumur 3 tahun, saat itu di daerah tempat tinggal beliau yaitu Kupang Kota, ada beberapa tentara Jepang yang masuk ke daerah Kupang Kota. Nah, ada salah satu perwira Jepang bernama Yamashita yang datang di rumah Motinggo Busye. Nah, di saat itu Motinggo Busye memiliki sepeda roda 3 yang dimana tiba-tiba perwira Yamashita ini meminjam sepeda tersebut. Nah, sontak sepeda tersebut langsung rusak karena dinaiki oleh Yamashita. Nah, Motinggo tidak terima dan marah kepada Yamashita. Karena Yamashita ini merasa bersalah karena telah merusak sepeda roda 3 milik Motinggo, maka beliau memberikan sebuah mesin tik kepada Motinggo Busye sebagai gantinya, yang dimana pada zaman itu mesin tik merupakan salah satu benda yang bisa dibilang berharga. Nah, dimulai dari itu Motinggo Busye mempelajari bagaimana cara menggunakan mesin tik, bagaimana mengetik dari mesin tik tersebut. Nah, pada usianya sudah menginjak 5 tahun, beliau sudah benar-benar menguasai untuk menggunakan mesin tik. Nah, tapi itu bukan merupakan salah satu latar belakang dia sebagai mengarang, karena memang beliau saat menginjak umur 4 tahun sudah menghafal abjad mulai dari A sampai Z dan juga sudah mengenal berbagai macam tanda baca, yang membuatnya menjadi anak yang lebih pintar dari anak seusianya pada saat itu. Nah, selanjutnya pada usia beliau menginjak 5-6 tahun, beliau itu sudah menjadi kutu buku. Nah, ada salah satu latar belakang yang cukup unik yang membuat dia menjadi seorang kutu buku, yang dimana pada saat itu tahun 1942, tepatnya pada bulan Maret, ada tentara Jepang itu menggunakan pesawat yang menembaki daerah Kupang Kota tempat Motinggo Busye tinggal. Nah, sebelum itu Motinggo Busye kan memiliki paman, yaitu saudara dari ibunya yang merupakan seorang yang bekerja di bagian promosi buku-buku pada zaman Balai Pustaka. Nah, di saat mobil buku Balai Pustaka ini lewat depan rumahnya, tiba-tiba pesawat tempur dari tentara Jepang tersebut menembaki daerah tersebut, sehingga mobil buku Balai Pustaka tersebut itu terbengkalai karena supirnya itu yang merupakan paman Motinggo itu pergi begitu saja karena takut jika tertembak. Nah, uniknya di situ, jika tetangga-tetangga Motinggo atau penduduk lain itu datang menghampiri mobil buku Balai Pustaka untuk mengambil bagian-bagian mobilnya seperti spion, knalpot, jendela, kaca-kaca. Nah, berbeda dengan keluarga Motinggo. Keluarga Motinggo ini justru mengambil seluruh isi buku yang ada di dalam mobil tersebut. Yang dimana oleh karena itu, Motinggo membaca semua buku yang ia ambil dari mobil buku Balai Pustaka itu, sehingga membuat dia sudah menjadi kutu buku dan membaca ratusan buku saat beliau berusia 4-6 tahun tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah beliau sudah menjadi kutu buku, beliau memiliki banyak sekali wawasan yang membuat beliau bercita-cita menjadi seorang pengarang. Nah, beliau berkata bahwa menjadi seorang pengarang tentunya juga memiliki idola yang ia kagumi, yaitu pengarang yang dia kagumi. Nah, Motinggo Busye ini memiliki beberapa pengarang yang ia kagumi. Yang pertama, Ike Supomo dan juga Karl May. Motinggo sudah banyak membaca buku dari Ike Supomo dan juga Karl May yang membuatnya tertarik menjadi seorang pengarang. Nah, selanjutnya awal mula dia mulai mengarang itu yaitu dengan membuat
naskah untuk skenario film. Nah, beliau pada saat itu usianya masih 13 tahun sudah membuat skenario film yang berjudul Kapal Hitam. Nah, skenario naskah yang beliau tulis itu berjumlah 200 halaman yang namun pada saat itu tidak tahu apakah diterima atau tidak oleh Garuda Film Jakarta. Nah, karena karya dia itu ditolak atau mungkin tidak ada balasan apapun, beliau sedikit putus asa. Nah, akhirnya beliau mencoba menjadi penyair yang ia mulai dengan mengirim sajak-sajak cinta kepada teman-teman gadisnya di kelas. Tapi karena kelamaan dia merasa bosan, ia merasa dengan syair yang ia buat hanya membuat gadis-gadis itu istilahnya itu baper. Nah, dia menjadi bosan sehingga ia kembali lagi memikirkan cita-citanya menjadi seorang sutradara. Nah, selanjutnya pada usia beliau yang menginjak 15 tahun, beliau kembali menulis skenario, namun yang ia tulis adalah naskah sandiwara radio. Nah, beliau menulis naskah tersebut dengan judul Tom dan Desi. Nah, naskah tersebut diterima dan selanjutnya dibuat film oleh pihak penerbit tersebut. Nah, setelah itu karena ia merasa semangat karena salah satu karyanya itu telah diterima, maka ia kembali membuat sebuah karangan, yaitu drama. Nah, dalam drama ini berjudul Malam Jahanam. Nah, dalam drama ini ia membuat model temannya sendiri. Jadi dia terinspirasi membuat drama tersebut dengan bermodelkan teman-temannya sendiri. Untuk selanjutnya, dalam menulis karya sastra, beliau ini menggunakan gaya bahasa yang sangat menarik. Nah, gaya bahasa ini mungkin sedikit berbeda ya, karena memang ia menggunakan kata-kata yang aktif, yang langsung tanpa bertele-tele, dan gaya bahasanya tersebut juga telah dipuji oleh H.B. Jahsin yang merupakan sebuah kritikus sastra pada saat zaman itu. Nah, yang selanjutnya, salah satu latar belakang karya-karya, ia menciptakan banyak karya-karya itu karena memang beliau adalah salah seorang yang mengidap insomnia setiap malam. Nah, karya-karyanya tersebut itu ia tulis saat ia merasa insom dan tidak bisa tidur, seperti itu. Jadi, dia selama tidak bisa tidur itu, ia selalu membaca buku. Nah, dia mengulang-ulang buku yang bahkan udah pernah dia baca berkali-kali, ia ulang lagi sehingga dia saat sudah membaca buku tersebut, ia langsung mendapat inspirasi dan langsung menghadap mesin tik untuk menulis karya sastra. Nah, banyak sekali karya-karya sastra dari Motego Boucher ini, namun sayang sekali pada saat tahun 1999, Motego Boucher ini sudah menutup usia, tepatnya tanggal 18 Juni. Nah, selama beliau hidup, beliau sudah banyak menghasilkan karya, bahkan lebih dari 150 buku dengan berbagai penghargaan dan juga karya sastra lainnya. Dan mungkin itu saja sedikit cerita mengenai salah satu pengarang yaitu Motego Boucher yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.